Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Al-waliyil talib. Al-barithil warisil malih salib. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه بالمعاصر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير قائل. أما بعد فيا أيها العظيمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تقوى إن بالله سبحانه وتعالى سيتنزل تقوى وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya, kepada umatnya yang istiqomah dengan menjalankan syariatnya sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sebagai umat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah. Dengan nikmat yang sangat besar kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dapat duduk iktikaf di masjid, duduk bersimpuh dalam rangka menunaikan salah satu ibadah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah ada di penghujung di bulan Safar yang akan sebentar lagi akan masuk ke bulan Rabiul Awal, di mana bulan itu 1400 tahun yang lalu dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panutan alam, yang mana kita diperintahkan agar kita mencintainya. Kunci daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan sebagai umatnya untuk bergembira, bersenang dengan adanya karunia dilahirkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatmu, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan itu semua kalian bergembira, bersenang. Fadl Allah, karunia pemberian Allah yang sangat besar adanya lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena laulat alam makhluk afaq, Allah berfirman dengan institusi, kalau tanpa lahirnya, tanpa diwujudkannya Nabi Muhammad, tidak akan ada semesta alam ini, dan termasuk kita semuanya. Jadi sumber daripada karunia Allah, sumber daripada kebahagiaan kita, baik rezeki maupun umur, adalah adanya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka patut kita bergembira. Kemudian dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah,
kita ada di dalam agama Islam, agama tauhid yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Rahmat terbesar adalah adanya baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran dituliskan bahwasannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW bersabda bahwasanya innama anna rahmatul muhda, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan untuk alam ini. Jadi yang dimaksud menurut para mufassir bahwa rahmat yang tersebut di dalam ayat dari Yunus 58 adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk mengekspresikan rasa gembira itu silahkan. Ada yang bergembira dengan lahirnya Nabi dengan berpuasa di hari Senin, karena adalah Nabi ketika ditanya tentang puasa di hari Senin, itu adalah hari kelahiran baginda Nabi. Ada yang berpesta pora, ada yang mengundang saudara-saudaranya untuk makan di rumahnya dan lain sebagainya, dan dibacakannya biografi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga berdasarkan Al-Quran Al-Karim Surat Al-Hud ayat 120, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nusabitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wal mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan naqussu 'alaika, dan setiap berita besar daripada nabi-nabi terdahulu yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupannya nabi-nabi dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, tentang kesabarannya, ketabahannya, ketelatenannya, kepintarannya, kekayaan dan sebagainya. Apa tujuannya? Nusabitu bihi fu'adak. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kabar-kabar besar dari nabi-nabi itu Nabi Muhammad adalah agar kuat punya nabi di dalam pendirian, agar kuat di dalam menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'aka fi hadhil haqq, dan datang kepada Allah wahai Nabi Muhammad tentang berita ini semua adalah kebenaran. Wal mau'izatu, dan nasihat-nasihat, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi semua orang yang beriman. Nabi saja yang sudah kuat pendiriannya, yang semasa kecilnya hatinya sudah dikeluarkan daripada hati syaitan, yang diisi dengan hilm dan ilmu, masih perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneguhkan, menguatkan pendiriannya dengan dikisahkannya, diceritakannya tentang kehidupan para nabi terdahulu. Apalagi kita yang lemah dan sangat begitu butuh daripada kisah, cerita, kehidupan, biografi baginda Nabi Muhammad SAW, dan kisah daripada para sahabat Nabi dan para ulama, yang mana dikatakan oleh Nabi SAW, dzikru shalihin ibadah. Menyebut orang-orang saleh adalah termasuk ibadah, apalagi yang disebut adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahumullah, alhamdulillah. Di lingkungan kita setiap masuk bulan Rabiul Awal, di mana surau, majlis ta'lim, di rumah-rumah, di masjid, di mushola dibacakannya tentang biografi kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita kenal siapa Nabi kita, bagaimana kehidupannya, dan kita dapat menirunya. Karena kalau sudah kenal, insya Allah akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah cinta, insya Allah kita akan bisa mengikuti apa yang diperintahkannya. Ulama mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang mencintainya itu akan taat. Bagaimana kita bisa taat kepada baginda Nabi SAW kalau di hati kita tidak ada rasa cinta? Mudah-mudahan
Ditumbuhkanlah rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita, dan ditumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita diperintahkan untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi SAW kepada umatmu, jika kalian mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni segala dosa-dosamu. Mudah-mudahan kita senantiasa diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab." Akan dikumpulkannya orang-orang bersama yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada orang-orang yang saleh, mudah-mudahan kita nanti kelak di akhirat nanti dikumpulkan bersama mereka orang-orang saleh. Sebagaimana harapan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam ketawaduannya, "Uhibbus shalihin wa lastu minhum la'ali an anala bihim syafa'ah." Aku cinta orang-orang saleh, walau aku bukan orang saleh, agar aku mendapatkan syafaat daripada mereka. Aku membicaratul ma'asi walau kunna sawa'an bil bid'ah. Aku benci orang-orang yang senantiasa bermaksiat, padahal aku juga suka maksiat. Itu ketawaduan Imam Syafi'i. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya khusus pada kita semua yang hadir, dan umum pada kita semua yang hadir, khusus bagi saya pribadi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ampun Allah Subhanahu Wa Taala, telah dikumpulkan bersama-sama orang yang baik. In ahsanal kalam wa abyanan nizam kalam Allah al-Malikil Alam wa huwa yaqulu bi qawlihi yatadil muhtadun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rahimina nurina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ma kasarat 'ainun min awar wa udhunun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum amran 'azima wa bada'a bi nafsihi ta'zima. Faqala ta'ala wa lam yazal sami'an 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqi sahabat wa qarabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dhikrullahi akbar. Aqimus salam.